Alhamdulillah wassallallahu la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Pada hari ini saya hormati terutama Syekh Anas Jabir, Ustaz Khairuddin, tim dari Aca Foundation, Bapak Ibu jamaah sholat Isya, sahabat jamaah Thalabul Ilmi Musafiriko. Yang pertama, marilah kita berjalan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan rahmat Allah, hidayah Allah, kita semuanya dapat hadir pada kesempatan berbahagia ini. Untuk yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya ila yaumil qiyamah. Untuk yang selanjutnya, jamaah rahimakumullah, terima kasih terutama Syekh Anas Jabir yang alhamdulillah tadi sudah mengimami salat Isya bersama di Masjid Jami Temursari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten yang berbahagia ini. Sungguh sangat mengharukan bagi yang belum pernah datang ke Makkahul Mukarramah maupun ke Madinatul Munawwarah, barangkali begitu terasa, begitu merdunya suara beliau Syekh Ahmad Jabir. Maka dalam kesempatan berbahagia ini insya Allah nanti kita akan diberi beberapa ucapan apa yang terjadi terutama di Palestina. Kenapa anak-anak di sana umur 15 tahun banyak yang hafal Al-Quran. Padahal kita tahu Palestina baru diserang, dijajah oleh Israel. Namun di dalam sela-sela itu, kenapa mereka, generasi muda, anak-anak muda itu semangat dalam mempelajari Al-Quran, dalam menghafalkan Al-Quran? Maka nanti diharapkan dari Ustaz Khairuddin, Syekh Anas Jabir memberikan beberapa kiat-kiat semangat agar kita dapat mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan dapat melaksanakan Al-Quran sehingga kita semuanya dapat memasuki surga Allah SWT bersama Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, saya mohon maaf apabila kami mewakili takmir masjid Jami Temursari ada beberapa hal kekurangan letak dimanapun saja. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sebelumnya kami serahkan kepada tim dari Aca Foundation, saat ini disampaikan oleh Ustaz Khairuddin. Maka sebelumnya nanti apa dan bagaimana kami serahkan kepada beliau semuanya. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf untuk yang di depan agak ke belakang sedikit apa lagi. Mohon maaf biar nanti saya nyampaikan Bu Didi tidak merasa kaku. Gitu ya, mohon maaf ya. Kita mulai Bapak Ibu sekalian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah mengizinkan kepada kita semuanya untuk bisa hadir di Masjid Jami Tempur Sari Ngawen, Klaten, Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa hadir di masjid yang insyaallah muliakan ini. Mudah-mudahan silaturahmi dari kami beserta tim bisa membawakan berkah kepada Bapak Ibu sekalian yang pada kesempatan malam hari ini bisa hadir di tempat ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwasanya kami dari Lembaga ACA Amal Cinta Al-Aqsa yang bergerak dalam bidang kemanusiaan untuk urusan saudara-saudara kita yang berada di tanah Palestina, pada kesempatan hari ini, terutama hari ini sampai nanti Ramadan biasanya Pak, kita merodshokan beberapa masyayikh, terutama pada kesempatan hari ini sudah hadir di hadapan kita semua adalah beliau adalah Syekh Anas Jabir. Beliau adik kandungnya Syekh Ali Jabir. Mungkin orang Indonesia sudah familiar dengan beliau, dan beliau juga salah satu adiknya. Mungkin kalau saya lihat tawadhu'nya sama. Kalau saya dulu pernah bersama Syekh Ali Jabir itu orangnya juga sudah mengindonesia, suka bergaul. Jadi suka senyumnya, kemudian suka ngobrolnya, sehingga ketika dulu pas kita bersama saya Husain Jabir ya, Syekh Husain Jabir ini juga beliau suka sekali bergaul dengan orang-orang Indonesia, termasuk beliau meskipun secara umur berapa Pak beliau Indonesia? 30 Pak. Oh, nanti biar dijawab sendiri beliau. Mudah-mudahan hadirnya beliau ini nanti bisa membawakan berkah. Oh sudah. Kalau satunya mati biasanya tidak saling menyerang. Okay. Satu, dan beliau alhamdulillah ketika berada di Madinah, beliau asli Madinah Bapak Ibu sekalian. Okay. Maksudnya secara dari awal sebangsa beliau memang hidup di Madinah, kemudian di Indonesia baru sekitar 5 tahun. Okay. Kemudian beliau juga sudah berkeluarga, mendapatkan orang Indonesia. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi jadi orang Indonesia asli Pak. Dan ilmunya bisa memberikan berkah bagi warga Indonesia dari sekarang sampai mudah-mudahan sampai akhir hayatnya beliau tetap di Indonesia. Amin. Dengan harapan banyak ilmu yang beliau sampaikan kepada kita, kepada warga Indonesia ini, dan kita bisa mengambil manfaat banyak dari ilmu yang beliau sampaikan. Okay. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu kami sedikit sampaikan, beliau juga sudah bisa bahasa Indonesia. Okay. Sudah bisa bahasa Indonesia. Nanti biar tahu bahasa Indonesianya beliau, nanti beliau akan menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan semakin lama di sini semakin bisa bahasa Indonesia, semakin mencintai Indonesia, semakin siap tinggal sampai akhir hayatnya di Indonesia. Allahumma insyaallah. Kalaupun nanti ke Mekah Madinah silaturahmi itu saja. Nanti ke Indonesia. Nah, mudah-mudahan dan untuk menyingkat waktu, nanti insya Allah beliau akan menyampaikan sedikit materi tentang Tarhib Ramadan terutama, dan juga tentang Al-Quran.
Mudah-mudahan yang beliau sampaikan ini nanti bisa memotivasi kita semua dan Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan nanti bisa kita jadikan sebagai bekal untuk menghadapi bulan Ramadan yang hitungannya tinggal sekitar 3 atau 4 hari lagi. Mudah-mudahan semakin membawakan berkah luar biasa. Kemudian setelah itu, setelah beliau nanti menyampaikan, nanti akan kita berikan informasi kami dari Lembaga Kemanusiaan Aceh tentang kondisi saudara kita yang berada di tanah Palestina. Tentunya saudara kita yang berada di tanah Palestina ini, hari ini kita nyaris tidak bisa mendengarkan tentang berbagai informasi atau kabar tentang kondisi saudara kita di tanah Palestina, tetapi lewat forum ini insya Allah nanti akan kita sedikit informasikan saudara kita yang berada di tanah Palestina. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan berkah kepada kita semuanya dan bisa memberikan sumbangsih yang terbaik dari kita warga Indonesia untuk saudara kita yang berada di tanah Palestina. Untuk menyingkat waktu agar kita nanti bisa mendapatkan banyak manfaat dari tausiah yang akan beliau sampaikan, maka kepada beliau Syekh Anas Jabir, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, Maha suci Allah, kita tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, yang saya muliakan, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi insya-Allah tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada kalian semuanya. Apa kabar semuanya? Gini aja jawabannya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bukan oke, Allahu Akbar. Kalau kita betul-betul mengucapkan Alhamdulillah dengan semangat, dengan hati yang betul mengucapkan Alhamdulillah, baru kita betul bersyukur nikmat Allah. Banyak orang ditanya kabarnya, Alhamdulillah. Masih ada banyak masalah, banyak hutang. Dia lihat masalahnya, dia lihat kekurangannya, tak lihat kelebihannya. Orang lihat mobil di jalan, mobil mewah. Kenapa saya tak punya mobil kayak gitu ya? Bahkan saya sholat di masjid, ya Allah ya. Tapi tak pernah dia lewat ya rumah sakit. Kenapa banyak orang sakit tapi saya sehat ya? Kenapa?
Kita lihat saja yang kurang, tak pernah lihat kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat mengucapkan Alhamdulillah, betullah merasa nikmat Allah yang Allah berikan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau mau hitung nikmat Allah, berapa banyak nikmat Allah, tak bakal bisa hitung nikmat. Maka betul kita ucapkan Alhamdulillah. Terutama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang Muslim. Ini nikmat yang paling utama yang Allah tidak berikan kepada orang yang baik. Siapa? Tahu? Saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saat Rasulullah masih kecil, setelah orang tuanya meninggal, kakeknya meninggal, dia yang bantu Rasulullah. Dia yang nafkahi, dia yang berikan tempat tinggal, makanan, minuman selama Rasulullah SAW masih kecil. Dari usia 8 tahun Rasulullah kerja keras. Dari usia 8 tahun. Kana yar'al ghanam alaihi salatu wassalam. Pelihara kambing. Dari usia 8 tahun. Rasulullah mulai dakwah, dia selalu dampingi Rasulullah, bantu Rasulullah. Selama dia masih hidup, tidak ada seseorang bisa menyentuh Nabi Muhammad. Hanya sekedar ucapkan kata Nabi kira, Nabi bola, Nabi ini, Nabi itu, na'udzubillah. Tapi menyentuh, tidak bisa. Kenapa? Karena dijaga sama pamannya Abu Talib. Tapi akhirnya pamannya Abu Talib meninggal kafir. Jadi kita bersyukur. Kita buat apa untuk Islam? Mungkin tak lebih daripada Abu Talib. Abu Talib bantu Rasulullah, bantu dakwah Rasulullah. Kita gimana? Tapi Allah berikan hidayah kepada kita. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita berkumpul di taman-taman surga. Ini kemuliaan Allah khususkan hanya kepada beberapa orang. Bukan berumum ini. Banyak orang lewat, ya biasa aja. Lihat, pergi. Begitu saja. Sekedar lewat, lihat, datang ambil snack, makan, pergi. Ini nikmat dari Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapat sakinah, rahmah, malaikat melindungi kita, bahkan mendoakan kita, ya Allah, ampunilah mereka, ya Allah, rahmatilah mereka. Dan disebut nama kita di langit bersama Allah dan malaikat. Allah menyebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama kita satu persatu bersama malaikat, dimuliakan di langit. Kenapa? Karena kita muliakan Allah Subhanahu. Selesai majlis ta'lim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Pergilah, aku telah mengganti dosanya menjadi pahala. Mengganti dosanya menjadi pahala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti dosa-dosa kita menjadi pahala. Amin ya Rabbal Alamin. Kayaknya perlu saya berdiri. Ya Bu, Ibu, masih hidup? Bisa nampak? Bisa lihat? Itu saya berdiri aja. Oh, senang ya. Ibu-ibu bukan hanya datang majlis ta'lim menuntut ilmu, tapi juga mau lihat syekh ganteng. Masya Allah. Begitu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana itu orang yang datang niatnya bukan hanya belajar ilmu, ya datang punya alasan, tak tahu apa. Yang penting bukan karena Allah. Apakah orang itu dapat pahala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Barang siapa yang berkumpul dengan orang saleh tidak akan merugi. Insyaallah dapat pahala yang sama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sebelum saya bahas, mungkin sedikit perkenalkan diri. Iya. Saya bukan siapa-siapa, tapi Allah berikan
kelebihan, tak tahu kenapa. Bisa menjadi orang yang penceramah di hadap jemaah sekalian. Bahkan saya yakin tak punya kelebihan ilmu, tak punya kelebihan harta dan bukan saya tawaduk sebagaimana tadi kata Ustaz. Enggak. Tawaduk itu betul dia orang ulama baru tawaduk. Saya bukan ulama. Jadi belum sampai derajat itu supaya tawaduk. Mungkin kelebihan saya daripada jamaah semuanya hanya satu, lebih ganteng. Itu dah jelas. Kalau ilmu belum tentu, kalau harta juga belum tentu. Jadi kita saling mengingatkan sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita orang mukmin saling mengingatkan. Ya, kalau lihat saudara saya malas, saya ingatkan, ayolah dekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya adik almarhum Syekh Ali Jabir, kita 12 bersaudara kandung. Istri ayah saya 2. Kalau saya masih miskin 1. Yang pertama istri ayah saya, anaknya 1. Anaknya 1 saja. Istri ayah yang pertama, anaknya 1. Kemudian ayah saya nikah sama ibu saya, dapat anak 12. Alhamdulillah. Ya. Yang sudah nikah bertahun-tahun belum punya keturunan, kayaknya baru nikah lagi. 12 almarhum Syekh Ali Jabir nomor 1. Yang paling tua almarhum Syekh Ali Jabir. Kalau saya nomor 11. Sebelum yang terakhir. Masih muda. Pemuda berdakwah. Usia saya 26. Ya Bu, kalau mau carikan jodoh boleh. 26. Alhamdulillah anak saya 3. Semenjak almarhum masih hidup, saya hanya guru najar di pesantren, najar Quran. Murid-murid saya najarin Quran. Alhamdulillah banyak yang sudah hafal Quran. Lebih dari 10 orang hafal 30 juz. Alhamdulillah. Datang masuk pesantren, belum bisa baca sama sekali. Hurufnya banyak yang salah. Jadi kita fokus untuk huruf lebih banyak, fokus untuk tajwid. Tapi alhamdulillah banyak yang sudah hafal 30 juz. Allahumma lakal. Bersyukur kepada Allah SWT. Tapi setelah meninggal almarhum, saya keluar dari pesantren beliau dan saya lanjut dakwah beliau. Melanjutkan dakwah almarhum Syekh Ali Jabir. Bukan karena saya orang yang punya ilmu. Cuma tugas kita sebenarnya selalu melanjutkan dakwah masyayikh kita, ulama kita, ustaz kita. Kewajiban kita melanjutkan. Rasulullah SAW meninggal, para sahabat melanjutkan. Kalau sahabat tidak melanjutkan, Islam tidak akan sampai di zaman sekarang. Sahabat meninggal, kalau tabi'in tidak melanjutkan, Islam tidak akan sampai zaman sekarang. Tabi'in melanjutkan, tabi'in melanjutkan, begitu seterusnya. Itu kewajiban kita selalu melanjutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negara Indonesia dan umat Islam di Indonesia ummah yang paling dicintai Al-Quran. Karena terkenal Indonesia, ya, negara yang paling besar mendidik Islam. Mudah-mudahan terkenal juga negara yang paling besar ahli Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan insyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati almarhum, menjadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sudah ketahui oleh jemaah semuanya, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Hari ini tanggal berapa ya Hijriyah? Dua tiga? Masa sih? 28 Sya'ban. Iya, baru masuk bulan Sya'ban kan? Tak terasa.
emang tidak terasa. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang nanti pada waktunya sangat cepat. Baru masuk bulan Sya'ban sudah mau selesai. Dan nanti akan langsung setelah masuk bulan Ramadan tak terasa akan mendengar apa? Takbir. Sudah mau masuk Lebaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Wahai manusia, cuma beberapa hari saja. Sebentar saja. Tahan karena Allah, lawan syahwatnya, lawan syaitan karena Allah, sebentar saja. Allah mau bantu agar kita bisa dekat kepada Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau datang bulan Ramadan, semua pintu-pintu surga terbuka. Semua pintu-pintu surga terbuka. Pintu-pintu neraka tertutup. Dan ada orang panggil, malaikat Allah panggil, ya da'iyal khairi aqbil. Wahai orang yang ingin membuat kebaikan, ya, aqbil, sinilah dekat kepada Allah, berbuatlah kebaikan, beramal salih. Wa ya baghiyasy syarri aqsid. Dan wahai orang yang ingin membuat keburukan, ya, ingin menjauhkan orang daripada majelis ilmu, daripada masjid, aqsid. Minimal di bulan Ramadan diam dulu, jangan kata manusia. Itu malaikat bagian. Dan setiap hari dan setiap malam Allah bebaskan orang dari neraka Jahannam. Tahu apa artinya bebas? Bisa bahasa Indonesia? Bebas. Fulan bebas dari neraka Jahannam. Tidak boleh sama sekali masuk neraka Jahannam. Ingin tidak? Ingin selamat dari neraka Jahannam? Atau mau transit? Ada yang mau transit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku, semua yang hadirin ini semuanya akan masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali siapa? Yang tidak mau masuk surga. Angkat tangan yang tidak mau masuk surga. Mana? Tidak lihat. Tidak ada. Kata sahabat, ya Rasulullah, emang tidak ada orang tidak mau masuk surga, semuanya mau masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kuncinya surga. Man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang bertaat kepada Rasulullah, bertaat kepada Allah, dekat kepada Allah, beramal saleh, itulah orang yang betul ingin masuk surga dan dia akan masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul, sepertinya dia mengucapkan, aku tidak mau masuk surga. Ini jalan surga, tapi dia pergi jalan lain. Seperti salah satu orang kemarin saya lihat video ini. Salah satu orang bertanya kepada dia, kamu cita-citanya apa? Harapannya apa? Dia bilang, aku ingin meninggal saat sujud, husnul khatimah. Kemudian ditanya lagi, terus kamu salat tidak? Dia bilang tidak salat. Dia tidak salat, tapi ingin meninggal saat salat. Bagaimana bisa begitu? Bagaimana bisa begitu? Harus beramal, harus buktikan. Dan Allah Subhanahu wa taala saking Allah tahu banyak umat, banyak antara orang di antara kita orang-orang yang lemah, yang malas, yang jauh dari Allah tahu. Makanya Allah berikan waktu yang singkat banget. Beberapa hari saja, tidak akan terasa betul. Ini kesempatan
kesempatan emas bagi orang muslim, kesempatan dari Allah. Kalau Allah sudah bebaskan di bulan Ramadan dari neraka Jahannam, tenang saja, tenang. Dan yakinlah kalau sudah beramal saleh di bulan Ramadan, nanti sesudah bulan Ramadan akan istiqamah. Kenapa? Karena tidak mungkin orang bisa istiqamah 30 hari, habis itu langsung malas. Tak mungkin. Kalau bisa istiqamah 30 hari, bisa istiqamah selama-lamanya. Bisa. Tapi buktikan dengan amal saleh. Tahu beda bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain? Tahu enggak? Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min 1000 syahr. Salah satu sahabat datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tadi malam mimpi. Aku lihat dalam mimpi dua temanku, sahabat Nabi juga. Yang pertama meninggal 1 tahun yang lalu syahid. Meninggal 1 tahun yang lalu syahid. Yang kedua baru meninggal beberapa hari yang lalu, meninggal biasa, tidak syahid. Tapi yang aku lihat dalam mimpi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kedua masuk surga sebelum yang pertama. Seharusnya yang meninggal duluan masuk surga duluan. Betul? Yang meninggal syahid masuk surga sebelum yang meninggal biasa. Seharusnya. Itu kata sahabat. Bagaimana bisa begitu ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, Allah panjangkan umurnya 1 tahun. Allah berikan kesempatan. Ini umur kita, usia kita hujjah. Nanti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurmu, usiamu, apa yang kamu melakukan dengan usiamu? Semakin panjang usia, semakin berat ujian. Semakin berat nanti pertanyaan di hari kiamat. Allah panjangkan umurnya 1 tahun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia bertemu dengan bulan Ramadan. Ini kuncinya. Dia bertemu dengan bulan, tapi bukan hanya masuk surga duluan. Hadisnya belum selesai. Setelah kata Rasulullah SAW, dia bertemu dengan bulan Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi lama bainahuma kama baina as-sama'i wal ard. Demi Allah, bukan hanya masuk surga duluan, tetapi antara dua orang ini seperti antara bumi dan langit. Tahu antara bumi dan langit berapa kilometer? Jauh. Berarti posisi dua orang ini sangat jauh karena bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi bukan semua orang yang Allah bertemukan dengan bulan Ramadan mendapat kemuliaan seperti sahabat itu. Salah satu hari Rasulullah naik mimbar mau khutbah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin. Kata Rasulullah, amin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa amin? Amin untuk apa? Kata Rasulullah, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril berdoa, raghima anfu mri'in man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Telah dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Telah dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari rahmat Allah. Allah
tidak peduli lagi sama orang itu. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia Allah pertemukan dengan bulan Ramadan, tetapi tidak diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa sampai tidak diampuni dosanya oleh Allah? Karena tidak pernah minta. Orang puasa, bertaat, baca Quran, berzikir, dia tidur mulu. Aku lihat dengan mata sendiri ya, orang salat subuh tidur sampai azan maghrib. Tidur sampai azan maghrib. Habis itu bangun azan maghrib ya. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Menurutnya sudah diterima. Karena tidak salat demi Allah tidak bakal diterima amal ibadahnya. Maupun dia haji setiap tahun, maupun dia sedekah setiap hari, maupun dia qiyamul lail, maupun dia puasa setiap hari, tetapi tidak salat 5 waktu, tidak diterima amal ibadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwal ma yus'alu 'anhu al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah." Pertanyaan yang pertama nanti di hari kiamat, salat. Idza salahat, salaha sa'irul 'amal. Kalau salatnya beres, bagus, lancar, semua amal ibadah yang lain bagus, beres, lancar. Kalau salatnya kurang, ya, salatnya ketinggalan, semua amal ibadah yang lain ikut menjadi kurang. Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian katakan orang mukmin, orang muslim dan orang kafir salat. Selama kita salat kita orang muslim, kita tinggalkan salat kita orang kafir. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam agama Islam orang yang tidak salat kalau meninggal tidak dimandikan, tidak disalati, tidak dimakamkan bersama orang muslim. Dalam agama hukum Islam yang benar, tidak dimandikan, tidak disalati, tidak dimakamkan bersama orang muslim. Kenapa? Karena bukan orang muslim. Itu menurut aku. Salat itu tiang Islam. Jatuh tiang Islam, jatuh Islam. Jadi orang ini puasa tapi tidak salat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zuri wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajah fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu." Ini juga salah satu alasan Allah tidak ampuni dosa kita, karena tidak pernah tinggalkan maksiat dan dosa. Bukan hanya tidak salat, bisa jadi tidak salat, bisa jadi tidak pernah tinggalkan maksiat dan dosa. Kata Rasulullah, Allah tidak butuh lagi kepada orang yang tidak tinggalkan maksiat dan dosa. Allah tidak butuh dia tinggalkan makanan dan minum. Puasa, siyam artinya menahan. Artinya menahan. Bukan hanya menahan makanan dan minuman, tetapi juga menahan syahwat, menahan emosi, menjauhkan diri daripada maksiat Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kita puasa, ya, datang seseorang mau berkelahi, ya, mau cari masalah. Apa yang kita ucapkan? Inni shaim. Kalau kita bilang ini salat, dia tidak ngerti, harus bahasa Indonesia. Aku lagi puasa. Aku puasa. Apa artinya aku puasa? Tunggu nanti azan maghrib baru saya pukul. Iya, gitu artinya. Apa artinya aku lagi puasa? Aku lagi menahan emosi, menahan hawa nafsu, menahan syahwat. Aku lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "La'allakum tattaqun." Tujuannya puasa agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini tujuannya puasa. Bukan tujuannya puasa supaya keluar dari bulan Ramadan, alhamdulillah sudah kurus. Sudah kurang 10 kilo. Alhamdulillah. Iya, ini bukan tujuan puasa.
Tujuannya puasa agar kita dekatkan diri kepada Allah, agar kita minta ampun, minta rahmat Allah, agar kita menjadi ahli surga. Kesempatan bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan umur kepada kita, sehat walafiat, dan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita bisa beramal salih di bulan Ramadan. Bukan hanya menahan makanan dan minuman dan tidur mulu dan jauh dari masjid, ya, jauh dari majlis ta'lim, tidak pernah berzikir kepada Allah, bahkan masih melihat yang haram. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari maksiat dan dosa. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, amalan yang paling mudah dan pahalanya sangat menakjubkan, sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijaminkan kita masuk surga duluan. Ya Bapak Ibu sekalian, masih fokus sama saya? Kalau ngantuk boleh kita tidur 5 menit ya, baru lanjut. Masih fokus? Amalan yang paling mudah, tidak ada amalan yang lebih mudah daripada amalan itu. Ini yang paling mudah. Tapi pahalanya yang paling besar. Tidak ada amalan lebih besar daripada amalan. Tahu amalannya apa? Hah? Hah? Zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita salat, kalau tidak zikir kepada Allah, salatnya tidak diterima. Kalau tidak ucapkan Allahu Akbar, zikir Allahu Akbar, Subhanakallahumma wa bihamdika, zikir Allahu Akbar kabira, zikir ruku' Allahu Akbar, baca Quran, zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikr." Allah turunkan zikir. Zikirnya apa? Al-Quran. Zikir yang paling utama Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah mendahului masuk surga sabaqal mufarridun. Sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah yang pertama masuk surga? Siapa? Yang berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah, gerakkan mulut Bapak Ibu sekalian. Gerakkan mulut. Tak perlu wudu, tak perlu hadap kiblat, tak perlu pakai baju. Hatta kalau ibu-ibu kalau ada halangan, boleh berzikir. Banyak ulama membolehkan berzikir kepada Allah. Baca Quran juga boleh. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul kalami ila Allah arba'. Kata yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala 4. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tambah lagi wala haula wala quwwata illa billah. Sama-sama ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sangat dimuliakan oleh Allah orang yang berbanyak zikir kepada Allah. Orang yang berbanyak zikir kepada Allah, Allah selalu bersama dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman,
Ana 'inda 'abdi, aku bersama hamba ma dzakarani, selama dia berzikir kepadaku. Selalu Allah bersama kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, fadhkuruni adhkurkum, berzikirlah kepada saya, aku akan ingat kepada kalian. Kalau Allah ingat kepada kita, Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat, dan Allah menjadikan kita ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kita memohon mendapat ilmu yang bermanfaat. Ya, kita selalu memohon, ya Allah, semoga ilmunya bermanfaat. Banyak orang punya ilmu, tapi sedikit orang yang beramal dengan ilmunya. Kenapa? Karena ilmu tidak bermanfaat. Kalau bermanfaat, pasti dia akan beramal. Wa apa lagi? Wa rizqan, bukan hanya tayyibah, halalan tayyibah wasi'ah. Rezeki yang halal, yang baik, yang luas. Mudah-mudahan semua yang hadirin kaya hati dan kaya harta. Amin. Mana yang amin yang semangat? Amin. Tapi nanti kalau sudah menjadi orang kaya, transfer ke saya, jangan lupa sama Syekh. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairal jazaa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah atau ada kekurangan atau kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.